Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu bersemangat untuk belajar, dan selalu sadar akan kebersihan lingkungan dan diri kita masing-masing. Baik, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan di sekitar dan tentang sumber daya alam. Akan tetapi, sebelum kita belajar, sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, kita sudah masuk dalam subtema 3 untuk tema 6 ya. Nah, di sini ada gambar Sungai Pasanggerahan dibandingkan Sungai Pasanggerahan yang dahulu ini yang terlihat coklat, kumuh, dan kotor. Mungkin juga bau ya di sekitar situ ya. Dan yang sekarang sudah terlihat bersih, airnya pun bersih, terlihat segar, sejuk, pohon-pohon pun terlihat hijau. Gambar ini menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dahulu dan sekarang. Dahulu Sungai Pasanggerahan begitu kotor dan kumuh, dan sekarang telah menjadi bersih dan segar. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semua berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapa ya kira-kira? Ini dia orangnya. Ini adalah sosok yang dapat merubah sungai yang tadinya dahulu kotor, kumuh, bau, dan pohon-pohon pun tidak subur. Inilah orang yang sudah merubah sungai tersebut. Mari kita baca cerita sosok bapak ini, si pendekar Kali Pasanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pasanggerahan di Jakarta yang bersih membuat H. Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pasanggerahan yang dahulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalangi justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat tahun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Ini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dahulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pasanggerahan kini sudah normal kembali.
Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak sepanjang tepian kali Pasanggerahan menjadi hijau. Burung-burung kicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang sudah langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pasanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alam. Nah, dari cerita berikut, marilah kita membuat peta pikiran. Yang pertama, cita-cita Bang Idin itu apa sih? Ya, cita-cita Bang Idin itu melihat Sungai Pasanggerahan yang bersih. Dulu waktu ia kecil, terlihat bersih. Tetapi, Bang Idin sudah tua, kalinya sudah berubah, sungai pun sudah mulai kotor dan ia bercita-cita untuk membersihkannya. Halangan yang dihadapi oleh Bang Idin apa saja? Nah, ada dua. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap perusuh, padahal niat Bang Idin itu adalah niat yang baik, niat yang mulia. Masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatan Bang Idin. Sikap yang dimiliki Bang Idin apa? Tidak mudah marah dan anti kekerasan saat masyarakat menganggapnya ia menjadi perusuh, saat masyarakat menentangnya. Dan ia juga memiliki sikap kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat. Usaha yang dilakukan oleh Bang Idin yaitu membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat, dan menanam pohon produktif yang akhirnya berhasil tumbuh kembali di bantaran sungai. Dari hal yang dilakukan Bang Idin dapat kita simpulkan jika kita ingin meraih cita-cita, kita harus bekerja keras, sabar, harus punya tekad yang kuat, dan tidak mudah putus asa. Seperti Bang Idin yang ingin melihat Sungai Pasanggerahan itu menjadi bersih dan cita-cita Bang Idin sekarang sudah tercapai. Karena sekarang Sungai Pasanggerahan sudah menjadi bersih dan menjadi lahan produktif. Usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sesungguhnya mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam di sekitarnya. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan di Indonesia. Nah, puisi ini berjudul Penjaga Alamku, karya Di Karitas. Mari kita bersama-sama membaca dengan memahami isi yang ada. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya karena alam adalah ibumu. Nah, mari kita bahas bersama-sama puisi tersebut. Setelah membacanya dengan seksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Ya, berkisah tentang orang yang menjaga alam dengan tidak pernah lelah, menyerah, dan putus asa walaupun angin, hujan, panas, dan badai menerpa. Yang dimaksud adalah ia tidak pernah menyerah ketika ada halangan-halangan yang
menyertainya. Untuk nomor 2, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Kita harus menjaga dan memelihara dengan cara tidak menebang pohon sembarangan dan seenaknya, dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah cara untuk menjaga alam. Sedangkan nomor 3, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam itu sudah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Jadi, alam itu hampir sama dengan ibu yang selalu menyiapkan segala kebutuhan kita. Jadi, manusia itu sangat bergantung kepada alam untuk kebutuhan hidupnya, maka jagalah alam dengan sebaik mungkin. Tahukah kalian, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda ini. Ini ada suatu kata yaitu kau adalah para penyelamat negeri. Ini ada 2 garis. Ini yang menunjukkan jeda. 1 garis ini juga menunjukkan jeda. Catatan, ada 1 garis miring itu berarti berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, seperti ini. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada garis 2, itu berarti berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, ada 3 garis yang berarti berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Sebuah poster bisa berisikan informasi, bisa berisikan ajakan, dan bisa juga berisikan himbauan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam
hewan untuk sebagai yang pertama hewan peliharaan, yang kedua alat transportasi, contohnya kuda itu bisa menjadi alat transportasi. Yang ketiga bahan makanan yang diambil daging, susu, telur, itu sudah pernah dijelaskan. Jika yang diambil dagingnya itu seperti ayam, bebek, sapi, kambing, dan yang lain lagi. Jika yang diambil susunya itu ada susu sapi, susu kambing. Jika telur juga ada telur bebek dan telur ayam. Mungkin telur burung aja juga bermanfaat untuk manusia, bisa dikonsumsi juga. Meringankan pekerjaan manusia. Nah, ini contohnya sebagai petani menggunakan sapi untuk mengolah atau membajak sawahnya, membantu manusia untuk membajak sawah. Dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan uang. Nah, ini sebagai pedagang, kalau di sekitar kita biasanya juga disebut dengan belantik. Nah, itu adalah orang yang suka memperjualbelikan hewan-hewan peliharaan ya tentunya ya. Dapat diolah menjadi pakaian, contohnya bulu domba ataupun kulit hewan itu bisa dijadikan sebuah pakaian. Manusia memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan untuk yang pertama mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida. Jadi pohon itu menyerap karbon dioksida dan polusi-polusi pun akan berkurang. Penyejuk lingkungan karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Peneduh tempat yang panas dari sengatan sinar matahari. Mencegah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir. Penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan dan lain-lain. Mungkin sudah pernah dikatakan juga, kalau di dunia ini tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan satu pun, maka manusia mungkin akan merasakan kekurangan oksigen dan merasakan panas yang terlalu besar. Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Sumber daya alam harus dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan supaya hewan dan tumbuhan yang ada di bumi tidak habis atau tidak punah, makanya harus dilestarikan. Akibat jika tidak dilestarikan, ini terjadi bencana alam, terjadi kerusakan lingkungan, banyak tumbuhan dan hewan yang punah, kebutuhan manusia pun seperti sandang pangan dan papan tidak dapat terpenuhi. Nah, materi sudah selesai. Mari kita mengerjakan tugas. Kali ini anak-anak harus membuat poster di dalam sebuah kertas A3 ataupun kertas buku gambar yang sudah disediakan dengan tema sumber daya alam tumbuhan atau sumber daya alam hewan. Pilih salah satu tema, tumbuhan atau hewan, dan buatlah serapi mungkin dengan warna yang menarik menurut kalian. Selain membuat poster ini, anak-anak juga membuat catatan. Ceritakan postermu itu tentang mempromosikan apa, atau membuat ajakan apa, atau menginspirasikan apa. Nah, itu kalian ceritakan dalam sebuah paragraf. Kenapa kalian membuat poster tersebut, kenapa, alasannya, diceritakan semuanya. Sekian materi kita kali ini. Lingkungan bersih tercipta karena kesadaran manusia. Kita sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna seharusnya dapat menciptakan lingkungan bersih dan menjaganya dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.